Hai, nama aku Tiffany Bronson dari kelas 11 MIA 2. Ingin menunjukkan dua gerakan sederhana yang bisa kalian terapkan untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Jadi untuk soal yang pertama, aku akan taruh di bawah ini dan aku akan mempraktekannya. Teknik yang pertama disebut dengan teknik totok atau mengetuk kelenjar timus. Gerakan ini menggunakan 3 jari, kemudian diketuk-ketuk di daerah dada. Gerakan sederhana ini digunakan untuk menstimulus kelenjar timus kita. Gerakan ini disertai dengan menarik napas panjang dan menghembuskannya. Teknik yang kedua yaitu teknik menggosokkan telapak tangan hingga panas. Setelah telapak tangan terasa panas, gosokkan pada kelenjar timus secara bergantian. Gosokkan perlahan terus-menerus. Jadi sedikit penjelasan untuk teknik yang pertama, teknik totok atau mengetuk kelenjar timus. Kelenjar timus itu sendiri bagi tubuh bertugas untuk memproduksi sel darah putih yang disebut dengan limfosit T atau sel T. Jadi sel T itu sendiri merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan sel kanker dan mikroorganisme penyebab infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi sel T itu sendiri yang akan melawan virus jika masuk ke dalam tubuh kita. Jadi jika ditanya apakah gerakan ini efektif, ya tentu gerakan ini efektif jika rutin dilakukan 2 hari di pagi hari dan sore hari. Untuk soal yang kedua, kalau kita ditanya adakah cara lain atau teknik untuk meningkatkan sistem imun tubuh, selain gerakan yang tadi, itu kita bisa menerapkan pola hidup sehat, lebih ke lifestyle aja, seperti istirahat yang cukup. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa itu memerlukan 7-9 jam tidur setiap harinya. Yang kedua, kita harus rutin berolahraga. Yang ketiga, kita perlu makan makanan yang bergizi seimbang. Yang keempat, kita perlu makan makanan penunjang sistem imun tubuh. Seperti apa contohnya? Yang pertama ada bayam dan brokoli. Brokoli itu kaya akan serat, antioksidan, vitamin A, C, dan E. Sedangkan kalau bayam itu kaya akan antioksidan, beta karoten, vitamin E, dan A. Selanjutnya yang kelima adalah jangan merokok. Yang keenam, batasi konsumsi alkohol. Dan yang ketujuh, kelola stres dengan baik. Jadi untuk soal yang ketiga, ada 2 macam jenis kekebalan pada tubuh manusia. Yang pertama adalah kekebalan aktif. Kekebalan aktif itu merupakan jenis kekebalan yang diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen, sehingga tubuh mampu memproduksi antibodinya sendiri. Sedangkan yang kedua, kekebalan pasif merupakan jenis kekebalan di mana jika antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu lainnya. Jadi cara memperoleh kekebalan aktif itu gini, tubuh kita sendiri itu mempunyai antibodi. Jadi kekebalan aktif ini berasal dari tubuh kita sendiri. Sedangkan kekebalan pasif itu bukan berasal dari tubuh kita. Jadi untuk mendapatkannya kita perlu menyuntikkan serum atau mendapatkannya dari zat antibodi yang berasal dari luar. Jadi untuk contoh kekebalan aktif itu misalkan manusia terkena penyakit cacar. Nah, manusia itu sendiri mampu memproduksi antibodi cacar di dalam tubuhnya sendiri. Misalkan contoh lain, manusia itu terkena penyakit gondong, maka manusia tersebut mampu memproduksi antibodi gondong dalam tubuhnya sendiri. Sedangkan contoh dari kekebalan pasif itu misalkan yang pertama, janin yang memperoleh antibodi dari ibunya melalui plasenta. Yang kedua, bayi memperoleh antibodi dari ibunya melalui ASI. Dan yang ketiga, manusia mendapatkan suntikan serum TT atau tetanus toksoid. So guys, thank you for watching dan stay safe.